melanjutkan bahwa acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif, yang ini merupakan salah satu tugasnya Indonesia yang saat ini sedang proses calon penggerak di angkatan 9 dan 9. Yang jelas saya sebagai kepala sekolah mendukung penuh, termasuk Gus Durang Lalu ini kalau daftar cek efek kalau ada lah yang jawab aja. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Sehat Ibu? Ya. Alhamdulillah sebelumnya saya bersyukur sekali pada kesempatan hari ini yang istimewa. Kita masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahim jarang-jarang kita berkumpul di sini. Tentunya pada kesempatan yang baik ini yaitu diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, Pujiastuti CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap. Sholawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita ini hanya sekedar sharing monggo sifatnya santai saja, tidak perlu tegang. Barangkali nanti saya di sini tidak bermaksud menggurui, tapi ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan tugas saya, yaitu CGP dalam modul 1.4 yang mengharuskan pesertanya melakukan diseminasi minimal 1 jam. Ya, jadi mohon dimaklumi, mohon kerjasamanya. Semoga nanti dari apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi kita semuanya, khususnya sebagai tugas kita dalam hari-hari sebagai pendidik. Bisa diterima ya. Lanjutkan. Nah, sebelum saya memulai sharing hari ini, kita akan melakukan pertanyaan. Coba, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Apakah setuju? Setuju? Oke. Yang kedua, apakah pemberian hadiah bisa meningkatkan prestasi siswa? Bisa ya? Oke, siap. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju banget ya. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Setuju ya. Semuanya setuju ya. Oke, berarti kita sudah punya satu komitmen yang sama. Oke. Selanjutnya, nah hari ini kita akan belajar tentang positive mindset. Apa sih positive mindset Apa? Pikiran yang positif, betul sekali. Bahwa apa itu positive mindset? Pikiran yang positif. Nah, di sini tugas kita sebagai guru ya, tentunya saya sendiri adalah harus selalu berpikir positif terhadap anak-anak kita di sekolah. Yaitu hari ini kita akan belajar budaya positif. Apa sih budaya positif? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang harus kita miliki apa saja di sekolah? Nilai-nilai kebajikan yang harus kita ada sebagai tugas pendidik di sekolah apa saja Bu Alvina? Iya, membimbing siswa. Terus apa lagi? Yang lain? Nah, iya. Iya. Iya, betul. Bersifat universal dan semua orang itu menganggap itu baik dan benar dan bisa dilaksanakan. Berarti apa itu contohnya? Jujur, disiplin, tanggung jawab, bisa diterima tanggung jawab yang itu betul. Apa lagi? Banyak sekali ya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita adopsi. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan itu ada
konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nanti di sini kita akan belajar bersama ada 6 poin, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua tentang motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia, dan yang kelima posisi kontrol guru, serta yang terakhir adalah restitusi. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, kita akan melakukan permainan. Cobalah buka, ya. Tugas Bapak Ibu semuanya adalah mengepalkan satu tangan Anda berpasangan. Nanti silakan bergantian. Coba bayangkan bahwa Bapak Ibu itu memegang sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Terus nanti Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena ceritanya itu benda itu penting banget bagi kehidupan Anda, ya. Terus yang teman yang sebelahnya, nanti kalian Bapak Ibu bisa mencoba dengan segala cara untuk membuka. Silakan dirayu boleh atau dibujuk, dimarahi di kehidupan saya. Ayo dirayu. Ayo. Boleh dirayu dengan merah-merah. Iya. Ada yang luar biasa. Siapa yang terbuka? Oke. Mungkin ada 2 pilihan ya. Ada yang tetap mengepal? Ada. Oh, kuat banget ya. Ngepal ke atas. Ada yang terbuka? Oh iya, betul. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Yang tetap teguh dan mau membuka tangan. Kira-kira kesimpulan dari kegiatan tadi apa itu? Bahwa dari meskipun kita dirayu, diejek, bahkan diiming-imingi dengan uang, ada yang tetap kokoh dengan pendiriannya, karena itu itu mau bukan seberapa, karena ibaratnya apa yang memberikan lebih dari apa yang saya miliki, ya. Berarti dari sini yang mengontrol itu siapa? Orang lain atau kita? Diri kita pribadi, betul. Kita mau membuka atau mau menutup itu diri kita sendiri, betul ya. Jadi berarti sampai di sini sudah bisa ada satu pemahaman ya, bahwa segala sesuatu itu yang dikontrol adalah diri sendiri. Tapi ketika tadi seperti Ibu Sujira mau membuka tangan, itu alasannya kenapa? Iya, betul sekali. Itu salah satu alasan, bisa jadi karena saya capek dengan apa yang saya pertahankan, jadi saya pasrah saja, monggo gitu ya. Berarti sudah percaya ya dengan orang yang membujuk atau merayu. Betul, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, capek tuh. Halo Bu Nina, kenapa? Kenapa tidak mau membuka? Iya, kalian sudah percaya diri ya. Kalau didengar Mbak, kenapa? Oke, luar biasa. Ini orang yang beda-beda banget ini ya, karena sudah ini loh, punya saya tidak boleh ada orang lain yang membuka kecuali mungkin orang-orang tertentu ya. Iya, betul. Kita tidak boleh sembarangan memberikan apa yang kita miliki kepada semua orang, kecuali orang-orang yang betul-betul kita percaya. Betul sekali. Nah, ternyata di sini itu berdasarkan teori kontrol, ya, dari Dr. Miriam Gleiser, seorang analisa pendidikan, ada 4 ilusi yang selama ini menggerogoti pemikiran kita sebagai guru, yaitu bahwa ilusi yang pertama adalah guru yang mengontrol murid. Betul atau betul ini? Pada dasarnya yang mengontrol murid itu sinten? Iya. Siapa ya? Iya, berdasarkan tadi dari pembukaan tadi, kita mengepalkan tangan, yang mengontrol murid siapa? Murid atau guru? Murid atau guru? Iya. Terus misalnya anak tidak mengerjakan tugas, padahal bu guru sudah memberikan PR,
Tapi ada terbaik ada anak yang tidak mengerjakan tugas. Berarti yang mengontrol siapa? Murid atau guru? Muridnya sendiri ya. Padahal kita sudah iya betul. Anak kadang-kadang sudah tahu harus memakai seragam, memakai topi saat upacara, tapi tetap saja ada yang tidak memakai. Itu berarti yang mengontrol siapa? Murid. Betul sekali. Berarti iya, guru hanya memberi nasihat. Betul, pintar, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ternyata ya. Ternyata nih Bu Suswati ini dan teman-teman ini luar biasa ya, sudah mulai memahami ya teori kontrol, bahwa sesungguhnya adalah diri kita sendiri yang mengontrol. Kita tidak berhak untuk memaksakan sesuatu kepada orang maupun di sekolah dimanapun, kita tidak boleh memaksa. Kita hanya bisa untuk mengarahkan. Betul Ibu, tepuk hebat. Pendekatan teori kontrol ini kita lihat Bu. Sebelumnya stimulus respon itu realitanya hukuman atau kebutuhan kita sama nggak kebutuhan kita? Tidak sama ya. Sedangkan ternyata berdasarkan teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Terus semua orang melihat yang sama, hal yang sama. Padahal aslinya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap segala sesuatu. Terus kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Semua orang mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita. Tidak boleh kita memiliki kesamaan pandangan. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Betul? Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang terburuk pun setiap orang pasti memiliki alasan. Jadi kita tidak boleh ngejudge alah kowe, alah ini. Alah kowe ora tau bar PR. Jadi tidak langsung menghukum, tapi kita tanyakan dulu alasannya apa. Pasti kita tahu kita sendiri ya sebagai orang tua, ngapa-ngapa pasti ada alasannya ya, Bob? Iya, betul. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya saya tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir menang atau kalah, tidak ada menang atau kalah dalam suatu kehidupan ya. Yang ada itu bagaimana kita berpikir menang, karena semuanya itu punya tujuan. Tidak boleh ngecas, pokoknya tidak boleh menyalahkan orang lain. Oh iya ini. Ulangi ya, yuk kita ikuti gerakan ini. Ini semuanya, yang udah tegak, yang awal dulu. Selanjutnya tentang disiplin positif ya. Mungkin masih ngos-ngosan ya. Lumayan ini ritmenya naik-naik terus. Teman-teman sudah sering dan bahkan sudah paham dengan istilah disiplin. Disiplin itu apa ya? Dalam Bu? Taat, patuh, ya apalagi? Tanggung jawab. Mbak Walina, Mbak Alvina, iya sadar akan tugasnya. Ya betul sekali ya, tadi yang disampaikan bahwa disiplin positif merupakan suatu cara untuk menumbuhkan suatu kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Nah ini yang jadi PR besar kita. Bagaimana anak bisa berdisiplin tanpa diancam. Jadi anak datang ke sekolah
Nek orang harap PR suka muter-muter 100 kali. Sudah seperti itu Bapak Ibu bisa menerapkan? Anak-anak sudah bisa berjalan melawan disiplin tanpa paksaan, tanpa ancaman? Belum ya, saya sendiri masih kewalahan. Iya betul sekali, tapi kita harus bisa menciptakan disiplin positif kepada anak didik kita. Ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran dia melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman dari orang lain. Jadi disiplin positif ini kira-kira sangat bermanfaat, betul? Bermanfaat ya, tentunya dalam pembentukan karakter ya, ini sangat penting sekali. Untuk ketika anak dari SD sudah biasa melakukan sesuatu tanpa paksaan, insya Allah nanti kedepannya dia sudah SMP atau ke jenjang lebih tinggi itu sudah melangkahnya dengan ringan ya, tanpa suatu beban ya, betul sekali. Nah, disiplin positif itu akan mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional kita, yaitu profil pelajar Pancasila yang sekarang sedang digembor-gemborkan, terutama dengan adanya perubahan kurikulum merdeka. Ada berapa dimensi? Ada 6 dimensi. Kita kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 kan sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ada tepungnya ya, tepung P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini sudah dipraktekkan di kelas biasanya. Ada lagunya juga, ada yang Pak sudah tahu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, ringekan global, royong keren, mandiri ya, kreatif dan bernalar kritis ya, sering dipakai di kelas-kelas ya. Iya sip, luar biasa ya. Nah dalam rangka mewujudkan karakter pelajar Pancasila ini diperlukan motivasi perilaku manusia. Seperti tadi, seseorang itu melakukan sesuatu karena ada tujuan, karena ada motivasi tertentu. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan setiap perbuatan, baik itu perbuatan yang baik atau bahkan perbuatan terburuk sekalipun ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi, supaya orang dihukum aku nggak topi, ya, supaya orang didenda 5.000 harus piket. Nah itu berarti coba kira-kira kita pernah membuat seperti itu? Belum pernah, luar biasa ya. Tepuk tangan buat Bu Zira. Nah, berarti ini sudah motivasinya sangat baik ya. Yang kedua, kita kadang melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Pernah bukan? Pernah bukan? Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Tidak ya? Pernah ya? Iya, ada yang pernah, ada yang tidak. Contohnya harus berangkat kasih. Iya betul. Di dalam keluarga ini lingkupnya luas ya. Di dalam keluarga kamu juga pernah. Kalau di sekolah ya mungkin sudah beda konteksnya ya. Iya, ini juga berlaku di keluarga, di sekolah maupun untuk siswa ya. Contohnya kita harus berangkat sebelum jam 7 ben apa, ben absennya orang telat, ben tunjangannya orang berkurang. Iya, itu. Terus anak-anak juga. Nanti aku harus bisa juara 1.
biar dapat hadiah dari ibu. Nah itu juga termasuk salah satu motivasi ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti tadi contohnya Bu Cira itu melakukan sesuatu karena sudah tahu itu sesuatu yang benar. Disiplin itu benar, saya percaya. Jadi ibaratnya anak kepala sekolah atau enggak, saya tetap berangkat kasih, saya tetap pulangnya jam 2. Nah itu karena sudah bentuk tanggung jawab. Iya itu hukumannya apa? Kamar mandi. Jadi teringat terus ya Bu ya sampai sekarang. Ada yang lain pernah pengalaman? Saya pernah punya pengalaman disiplin. Oh iya ini disiplin sama dihukum luar biasa ya. Saya pernah dihukum dulu kayak hutan baik waktu semuanya kon garap tugas, orang garap sampai temannya sudah selesai semua, saya baru nunggu bawa kertas tugasnya saya itu posternya disobek-sobek di depan teman-teman. Itu sangat menyakitkan dan sampai sekarang masih teringat. Sedangkan Pak Marsono. Ya itu menjadi pelajaran berharga ya. Terus murid menjadi merasa rendah diri ya betul. Iya, sangat jadi merasa minder. Jadi mungkin ketemu dengan orang itu lagi jadi males ya, rendah diri betul. Terus ini tentang penghargaan. Penghargaan tidak efektif, benar apa betul? Iya ya, ternyata tidak semua penghargaan itu bisa efektif. Nah saya sendiri kadang-kadang, Mbak, tolong ini ya, mau dikasih berapa? Nah, saya baru tahu setelah saya mengikuti. Paham ya? Ada yang masih sering memberikan sesuatu kepada siswa? Iya. Nah betul, kadang-kadang kita merasa kasihan ya, kasihan diperintah yang menelah, tapi ternyata hal itu kurang baik untuk apa? Untuk penanaman karakter siswa. Padahal kita harus tahu dari kecil itu anak kalau dibiasakan dengan sikap apa? Ikhlas. Ya itu. Apa gimana? Penerimaan rapat biasanya ranking 1, 2, 3 itu ada perjanjian kan. Nah, Kalau saya sih untungnya belum pernah seperti itu. nah ya itu. Kalau yang mengalami seperti itu bagaimana? Nah itu ya. Iya, ini ada pertanyaan. Ketika penerimaan rapot biasanya guru memberikan hadiah kepada yang juara itu. Bagaimana menurut setelah kita belajar tentang ini? Efektif apa mboten? Kurang lah. Iya. Karena dia aku pengen ranking siji, aku harus beri hadiah dia. Nah, iya. Bukan semata prestasi tapi karena ada imbalan di balik itu kan. Iya betul, itu bisa jadi juga. Selain itu kasihan juga ya, kasihan yang ranking 4, ranking 5. Mereka sebenarnya punya prestasi boten. Sebenarnya mereka punya prestasi, cuma itu kan cuma masalah nilai ya. Kadang-kadang selisihnya 0, tapi jadi masalah, bisa nangis, bisa jadi ngedon lah. Aku ora pinter, nah aku ora hadiah, jadi menimbulkan rasa iri. Sekarang jadi mungkin akan dibandingkan temennya sing ora mandan kurang pinter, bahasa apa wis gedoli layangane. Nah, ya, jadi ternyata itu memberikan ranking sebagai penghargaan atau dapat menghukum siswa, terutama siswa sing kurang mampu dalam akademik di sekolah. Karena dalam sekolah kita itu belum menyeluruh ya, semuanya diberikan kan tidak semuanya kita. Ya ibadah sekolah ini kan masih sebatas akademik. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah ini tadi, hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba. Bu, maaf terlambat. Kira-kira anaknya ngerti buat nanti hukum apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Berarti guna asal jebret baik anak bersih kamar mandi. Pernah betul? Pernah, aku pernah. Iya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak dilibatkan. Apa ditakoni ning hukuman orang maka tertunggu apa enggak kan pasti spontan gurunya biasanya ya. Terus hukuman itu hanya murid
melalui kesepakatan. Itu adalah sifatnya hukuman. Jadi sangat menyakitkan. Hukuman diberikan berupa fisik maupun psikis ya. Biasanya itu seringnya ke fisik. Ataupun kata-kata verbal, anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Waduh, sangat miris sekali ya. Pernah seperti itu? Wajar ya. Nah ini apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah itu tadi ketika anak melakukan kesalahan kita bisa melakukan disiplin dalam bentuk konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang diterima, yang akan diterima bila melakukan pelanggaran. Contohnya konsekuensi, misalnya nanti kamu kalau tidak piket berarti piketnya jam istirahat, berarti kamu tidak melakukan istirahat. Kalau kamu datangnya terlambat, nanti pas istirahat kamu mengerjakan tugas. Berarti anak sudah tahu, oh aku terlambat ya, berarti aku mau orang istirahat, kudu garap tugas sebelumnya. Itu adalah contoh bentuk konsekuensi. Lebih memanusiakan apa bukan? Lebih ya daripada sekedar menghukum itu. Terus pada konsekuensi, tapi tetap murid dibuat tidak nyaman. Karena apa? Karena misalnya setelah 3 kali tugas diselesaikan pada waktu yang diberikan, murid melakukan kegiatan di luar pembelajaran, misalnya jadi bosen ngobrol akhirnya, maka murid itu kehilangan waktu bermain sing kudune arep jajan kencoten dadi ora bisa. Itu menyakiti boten? Menyakiti ya. Terus peraturan dan konsekuensi yang menyakiti mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh sikap guru senantiasa memonitor murid. Misalnya gurune istirahat, muridnya lagi ngerjakan tugas, sebaiknya dipantau atau dibiarkan? Dipantau, tapi jadi berarti mengurangi hak guru juga ya. Harusnya istirahat malah mantau murid, berarti ini tetap kurang baik, ada kurang efektifnya. Nah ini tadi istilah yang baru saya dengar dan kita semua tahu, ada yang namanya istilah restitusi ya. Jadi ada 3 jenis disiplin yang bisa kita ambil. Tadi yang pertama adalah hukuman, yang kedua konsekuensi, dan yang ketiga restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi ini adalah suatu istilah yang dipopulerkan oleh seorang Chelson Gosen pada tahun 1996. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seorang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah tadi ini berarti ketika anak melakukan kesalahan itu tidak harus dengan hukuman, tidak harus dengan konsekuensi, tapi kita melakukan dengan restitusi, menyadarkan mereka akan kesalahan dan bagaimana mereka mendapatkan solusi dari masalahnya itu. Jadi kita tidak menghukum kamu harus ini, kamu ini. Jadi guru hanya sebagai apa? Sebagai fasilitator untuk menemukan solusi bagi anak. Jadi kita cuma menggali kamu harus seperti apa. Nanti di sini ada contohnya penerapan restitusi. Nah, coba Bapak Ibu silakan
Dari ketiga kalimat ini manakah yang merupakan hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sip. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Sebut. Keren sekali. Tepuk tangan semuanya. Ya, sip ya. Berarti sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sip. Nah, tadi ternyata kita itu sering dihukum dengan penghargaan yang sudah saya bahas sebelumnya. Ini oleh Alfikon, lagi-lagi dari luar negeri ya. Ternyata pendidikan kita itu banyak mengadopsi dari luar negeri ya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tadi sudah disampaikan ya, ternyata penghargaan itu sangat menghancurkan potensi pembelajaran anak, pembentukan karakter siswa. Nah, kita itu ternyata dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa? Penghargaan punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang ya. Jadi tadi anak yang biasanya ikhlas jadi tidak ikhlas ya. Itu jangka panjangnya luar biasa. Penghargaan tidak efektif. Terus menurunkan kualitas tadi sudah ya. Jadilah aku biasa baiklah. Mematikan kreativitas. Nah tadi penghargaan menghukum. Yang ketiga, motivasi dalam diri atau intrinsik. Padahal ketika seorang anak, contohnya anak kelas 1, kelas 2, mereka sudah bisa membuat satu huruf, satu kalimat, itu adalah suatu kebanggaan diri sendiri ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu di sekolah sudah pernah membuat keyakinan kelas? Peraturan kelas? Sudah ada ya? Nah, kenapa namanya tuh istilahnya tuh keyakinan bukan peraturan? Karena harus dilaksanakan. Terus apa lagi? Oh ya, keyakinan itu disepakati ya antara guru dan siswa. Apa lagi? Kesepakatan sama, otomatis kan kita harus menjalankannya dengan sungguh-sungguh, kan itu sudah merupakan kesepakatan. Oh ya, karena itu sudah kesepakatan ya, jadi menjalankannya dengan sungguh-sungguh, tidak dengan terpaksa, dengan sukarela ya, betul sip. Nah, untuk mengetahuinya, coba ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Iya, jawabannya apa? Untuk keselamatan, benar? Apa? Iya, untuk melaksanakan peraturan. Selanjutnya, pada saat pandemi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu berarti kita melaksanakan peraturan atau keyakinan? Keyakinan ya. Menjadi keyakinan pada awal-awalnya melaksanakan apa? Pada awal harus memakai masker. Sekarang apa sih bedanya keyakinan dan peraturan? Ya, bisa dibacakan Bu Wiwi? Keyakinan dibuat berdasarkan keputusan bersama antara guru dan murid serta bersifat universal. Iya, betul sekali. Yang kedua? Peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Iya, percaya betul? Iya, percaya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama di kelas ya, antara guru dan murid. Sifatnya itu universal atau umum ya. Terus kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh seseorang, satu pihak, misalnya di kelas ya oleh guru, ya betul. Nah, mungkin kalau di SD 1 sudah beberapa guru yang melakukan pembentukan
kelas Bu Wiwi sudah? Iya sudah ya. Nah ini ada proses pembentukan keyakinan kelas. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana atau cara-cara yang kita lakukan untuk membentuk keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah kita melakukan curah pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi siswa kita sampaikan bersama, nanti kita akan membuat peraturan atau keyakinan kelas. Terus anak mencatat di papan tulis atau pakai sticky note. Kira-kira semua anak ya, semua anak silakan menulis mau membentuk keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Setelah itu anak menempelkan di papan tulis semuanya. Setelah itu kita juga mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, jangan membuang sampah di kelas. Jadinya apa? Iya, buang sampah pada tempatnya. Misalnya dari 30 anak ya paling kita ambil 7 atau 10 keyakinan yang disepakati. Nanti dibuat dalam suatu poster atau kertas yang bagus. Terus bagaimana yang terakhir? Ditandatangani oleh siapa? Oleh semua murid dan guru. Kalau sudah seperti itu nanti diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Semoga setelah kegiatan ini kita bisa melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dalam rangka menciptakan budaya positif di kelas kita. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, ini Bu Yeni minta tolong dibagikan sticky note ini. Kira-kira selama ini teman-teman itu dalam keseharian sebagai guru seringnya berada di posisi mana? Sebagai penghukum, bagaimana sih posisi kontrol guru ini? Dari kelima posisi ini apa dan seperti apa? Ya. Nah ini saya akan tayangkan ada contoh 5 posisi kontrol guru. Sudah pernah melihat ini teman-teman? Ini ada di PMM ya, saya ambil. Nah ini sebagai posisi penghukum, nanti kita bisa merefleksikan. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi teman seperti apakah ilustrasinya? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya ini. Iya. Bagaimana? Aku kayak gue. Iya luar biasa ya. Jadi posisi teman
tidak terlalu ngejas. Nah, untuk yang keempat adalah posisi apa ini? Kita sebagai posisi pemantau dengan kasus yang sama. Seperti apakah ilustrasinya? Selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya Pemantau berarti kita tuh diinget-inget ki bocah sudah terlambat berapa, kita ingatkan lagi ya. Itu adalah sebagai kita menggunakan data sebagai ngontrol, sebagai mantau sudah beberapa kali terlambat, kamu sudah beberapa kali tidak mengerjakan PR. Ini adalah seorang pemantau itu akan bersuara datar, tidak emosional, tapi juga tidak bersenda guru orang guyonan, tidak seperti teman tadi ya, serius, ataupun menggunakan suara tinggi, tidak menggunakan suara tapi menegaskan. Sudah berapa kali kamu terlambat, terus berapa kali orang garap PR, terus berapa kali orang melu ulangan, seberapa kali orang ngotopi saat upacara. Nah itu. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Nah ini. Kalau kita sebagai tadi yang terakhir sebagai manajer, bagaimana nadanya? Tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mendekat ke murid. Naren, kenapa kamu terlambat? Iya bu, saya bangun kesiangan. Padahal kan kamu pinter lari. Iya bu, meskipun saya pinter lari tapi karena bangunnya kesiangan nggak kekejar bu. Nah, jadi iya kan ada orang lain di rumah yang mengingatkan. Mulai kapan kamu akan melakukan perubahan? Saya akan alarm. Jadi diingatkan terus akan kesadarannya. Dia jadi guru itu hanya sebagai membantu menggali, membuat solusi ke murid ya. Jadi orang kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Guru hanya memfasilitasi murid untuk menemukan solusi dari masalah yang ditimbulkan sendiri ya, itu sebagai manajer. Nah, jadi alangkah baiknya kita sebagai guru itu menjadi kontrol orang murid sebagai apa? Sebagai manajer. Coba dibuka tadi sticky note ditiliki ditip. Sebagai apa? Iya, tapi ya tidak selalu ya. Tapi sewaktu-waktu kita juga perlu menjadi teman. Sewaktu-waktu kita perlu memantau. Tapi secara keseluruhan yang baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Betul. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, manusia itu bisa dari bayi sampai orang tua ya, sampai nenek-nenek. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan dasar apa? Kebutuhan bertahan hidup. Betul bukan? Betul. Yang kedua kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat kebutuhan penguasaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan. Ada dari anak-anak kita yang mungkin dari 5 kebutuhan itu ada salah satu yang tidak terpenuhi atau beberapa yang akan menjadikan apa berarti? Beban, menjadikan anak itu caper juga bisa ya, menjadikan anak itu minder, menjadikan anak itu tidak percaya diri, yang minder sama, menjadikan anak itu jadi sering bermasalah, bisa bukan? Iya, bisa jadi, bisa menjadi orang yang suka mencuri, kan? Karena kebutuhan dasar hidupnya kurang, tidak terpenuhi. Nah, itu yang harus kita tahu. Kita sebagai guru harus tahu alasan apa seseorang atau siswa kita tuh melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Adakah kebutuhan dasar dari dirinya yang
sedang berusaha dipenuhi oleh anak-anak ini. Nomor 1, yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira dia ingin memenuhi kebutuhan apa? Kebebasan atau kesenangan? Saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti apa? Kesenangan. Ibu kejar aku karena aku sayang bu guru. Kasih sayang. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan atau pengakuan ya. Dunia berkualitas. Nah, jadi setiap orang itu mempunyai kualitas diri. Jadi otak kita itu pasti merekam sesuatu yang selama ini ada dalam perjalanan diri kita, ya betul. Nah, apa sih dunia berkualitas? Yaitu tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua orang yang Anda inginkan. Itu bisa orang, tempat, benda, nilai-nilai atau kepercayaan yang penting bagi Anda, termasuk ada nilai-nilai kebajikan yang hakiki. Jadi dunia berkualitas itu adalah, jadi setiap orang itu punya satu rekaman memori yang ada pada dirinya. Biasanya itu tentang seseorang yang apa? Yang akan diingat-ingat terus, berarti biasanya seorang yang apa? Seorang yang istimewa, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan ya. Nah, sekarang lagi kita akan membuka pikiran kita. Coba dari sini saya akan menanyakan, coba Bu Yati, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Iya. Suami, anak, ayah, ibu, keluarga, segalanya. Untuk kalau Bu Wiwi, keluarga, ya betul sekali. Keluarga itu adalah sesuatu yang penting. Kalau Bu Siti, keluarga, sip. Kedua, nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, nilai-nilai kebajikan sehingga yang paling tidak boleh tidak yang harus ada dalam diri saya, Bu Nina. Kebajikan kan banyak, ada kejujuran, kesetiaan, disiplin, apa, bertanggung jawab, segala macam. Sing harus wajib ada selalu melekat di diri dengan kejujuran. Wih, luar biasa. Halo Bu Alvina. Nah, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Misalnya dengan orang yang sempurna, yang baik, yang pasti paling ingin dikuasai, itu karakternya seperti apa? Tanggung jawab. Kalau Bu Ayu, disiplin, luar biasa. Bu Alvina, tanggung jawab. Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan sampai saat ini? Ya yuk Bu Saria dulu. Pencapaian yang Anda sangat banggakan sampai saat ini. Makasih ya, ketika mampu mengarahkan kesulitan hidup sesuai dengan pembelajaran yang berbiasa. Wih, luar biasa. Ketika mampu mengarahkan pendidik pada saat pembelajaran kepada murid. Selanjutnya, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Jangan aku cocok di guru loh. Kira-kira menurut Mbak Nina, kira-kira pekerjaan apa sih paling ideal buat Mbak Nina? Ya kalau Mbak Sus, Jadi guru harus dijalani. oke, sip ya. Berarti sudah merasa ideal ya kan? Ada 2 pertanyaan terakhir. Ceritakan bagaimana perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Sing wis mendukur banget suatu sing. Ya, kalau Bu Ayu gimana? Apakah sudah pernah titik puncak? Belum ya, baru dong di anjatan. Iya ya. Iya, sudah belum di puncak ya. Alhamdulillah, tapi sudah mulai manjat. Kisorannya kisor banget ya. Iya, alhamdulillah sudah mulai mengejar. Kalau Mbak Nina, titik
puncaknya sudah pernah belum? Susu Bapak sudah merasakan titik puncak? Ya berjalan lah. Di tengah-tengah apa ya? Ya, alhamdulillah ya, berarti sudah menuju puncak ya. Kalau Bu Siti, iya masih berjalan ya menuju puncak ya. Kalau Bu Bibi baru mulai start. Perjalanan masih panjang. Pertanyaan terakhir, yang paling bermakna dalam hidup Anda? Suami luar biasa. Salut buat Bu Sujira ya, masya Allah kesetiaannya ya Bu Sujira. Mesti setia ya. Nyatanya beliau ya sampai saat ini meskipun Bapak sudah pulang terlebih dahulu, tapi beliau tetap komitmennya luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Semoga kita yang junior ini bisa mengikuti jejak, mencontoh lah ya kesetiaannya ya. Luar biasa sih. Selanjutnya masih ada beberapa sesi lagi. Nah, ini yang terakhir tadi segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan ya. Restitusi adalah suatu cara pemecahan masalah yang bagaimana anak itu bisa menemukan jawaban dari masalahnya, bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri. Ada tiga tindakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya tadi ada kamu bukan misalnya anak datang terlambat. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contohnya gebrak meja. Contohnya lagi anak itu tidak pernah tidak mengerjakan PR. Jadi orang diomeli. Menstabilkan identitas, menanyakan lagi apa kesalahannya. Terus yang kedua, tindakan validasi tindakan yang salah. Contohnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu mencoret-coret meja pasti punya alasan. Nah itu menanyakan tindakan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas apa yang ingin kamu ketahui? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ada contohnya, ada teman yang datang terlambat. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Datang sekolah tepat waktu, itu disiplin. Jadi orang langsung domei ya. Nah ini ada contoh. Nah sebelum thank you, berarti kita sudah mau mendekati akhir. Ada contoh penerapan segitiga restitusi. Ya, saya sudah buat, tapi ini adalah contoh yang sudah baik saja, sudah pasti. Nah ini ya. Ini naren bukan ya? Utuh kayaknya itu naren. Ya ini contoh restitusi. Ini jadi kalau tapi nggak ini ya, nggak nyambung. Sedikit lagi kita koneksi. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah, mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja.
Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, itulah ya contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi guru di sini hanya sebagai apa? Manajer ya, membantu murid mencari solusi dari masalahnya ya. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sekalian, demikianlah diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga dengan adanya kegiatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kira-kira bermanfaat betul? Bermanfaat ya. Kalau ada manfaatnya, mari kita laksanakan bersama-sama semata-mata untuk mendidik anak-anak kita agar bisa mewujudkan profil belajar Pancasila, pendidikan yang selalu berpihak pada murid ya. Terus barangkali dari teman-teman semua ada yang mau bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Ya untuk menutup acara pada hari ini, tepuk hebat, hebat ya. Semoga teman-teman semuanya terpanggil untuk mengikuti guru penggerak di tahap selanjutnya. Dengan guru bergerak, Indonesia insya Allah akan semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.